Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam materi perbankan syariah dengan tema desain kontrak syariah. Yang perlu kita pahami dan kita cermati adalah bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan syariah level yang menuangkan akadnya dalam suatu perjanjian ataupun kontrak. Dalam kontrak tersebut harus memuat desain kontrak syariah. Dengan adanya desain kontrak syariah, salah satu syaratnya yaitu kita harus memahami dan mengenal secara betul-betul mengenai akad dalam perbankan syariah. Teknik-teknik yang kita harus ketahui dalam perbankan syariah, khususnya desain kontrak syariah ini memuat 4 macam. Yang pertama adalah kita harus memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Dan yang kedua adalah kita harus memahami karakteristik dari kemampuan nasabah. Dan yang ketiga adalah kita harus memahami karakteristik sumber dana yang ketiga, yaitu pihak bank syariah. Dan yang keempat, kita harus memahami akad fikih yang tepat. Langsung saja kita mulai dengan memahami karakteristik yang pertama, yakni adalah memahami karakteristik dengan kebutuhan nasabah. Memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Nah, ketika kita membicarakan kebutuhan nasabah, maka ada objek dan juga kegunaan. Nah, daripada objek ini ada barang dan juga jasa. Nah, objek dengan barang itu bisa menggunakan pembiayaan akad murabahah, istisna, dan juga salam. Jika barangnya itu ready atau stok, maka menggunakan akad murabahah, dan jika good in process, maka kita melihat daripada sisi waktunya. Jika kurang dari 6 bulan, maka menggunakan akad salam. Jika lebih dari 6 bulan, maka akadnya itu adalah akad istisna. Sedangkan jasa ini menggunakan pembiayaan akad ijarah. Yang kedua itu ada kegunaan. Kita melihat daripada konsumtif dan juga produktif. Jika produktif, maka kita melihat modal kerja dan juga investasi. Jika modal kerja ini adalah pihak ketiga, kita lihatnya. Nah, jika iya, itu pekerjaannya itu kita melihat daripada konstruksi dan atau pengadaan barang. Jika pengadaan barang, maka mudharabah, akadnya kerjasama. Jika konstruksi menggunakan akad istisna. Jika investasi, nah investasi ini ada yang sensitif dan juga yang tidak sensitif. Nah, jika sensitif menggunakan IMBT. IMBT ini adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Jika tidak sensitif, maka akadnya ini akad murabahah. Kita beralih kepada kegunaan murabahah konsumtif. Konsumtif ini pembelian barang dan juga jasa.
Jika ready stock, maka menggunakan akad murabahah. Ketika tidak good in process, maka kita melihat daripada sisi waktunya kembali. Jika kurang daripada 6 bulan, maka menggunakan akad salam. Jika lebih dari 6 bulan, maka akadnya ini pembiayaan akad istisna. Dan jasa ini itu menggunakan pembiayaan akad ijaroh. Teknik kedua yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami kemampuan nasabah. Nah, dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan adalah dari sisi highly predictable, yaitu apakah sumber pendapatan nasabah sangat dapat diprediksi atau tidak, seperti itu. Nah, faktor berikutnya yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Nah, jika untuk pekerjaan konstruksi, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Nah, sedangkan untuk untuk pengadaan barang, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan mudorobah. Nah, kecuali produksi usaha skala kecil. Nah, jika sumber pendapatan nasabah ini tidak termasuk ke dalam kategori highly predictable, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk ready stock atau good in process. Nah, jika ready stock, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Tapi jika untuk good in process, harus dilihat dari segi proses barang, seperti itu. Jika dari kurang dari 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan itu kurang dari pembiayaan salam. Jika kurang, yang diberikan adalah pembiayaan istisna, seperti itu. Teknik ketiga yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Nah, hakikat dari analisis terhadap sumber dana pihak ketiga ditunjukkan untuk mendapatkan yang pertama, kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan dapat tertutupi oleh pembayaran cash in dari debitur. Nah, lalu ada ketidakpastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan kepada pemegang dana, seperti itu. Nah, dapat ditutupi oleh pembayaran cash in dari debitur. Lalu berdasarkan hakikat analisis tersebut, dalam memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga, bank harus melakukan analisis arus kas. Nah, baik dari sisi cash in bank maupun dari sisi cash out bank, seperti itu. Nah, dalam hal ini cash in bank merupakan faktor yang harus diperhatikan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti itu. Nah, dari sini apakah ia berbentuk grace period atau tidak? Nah, grace period ini adalah tenggang waktu yang diberikan bank kepada debitor untuk tidak melakukan pembayaran cicilan sampai waktu tertentu, seperti itu. Nah, jika ada grace period, konsekuensi yang diterima bank
adalah bank tidak akan mendapat cash in dari debitur selama masa ini. Maka dari itu, bank juga tidak mampu untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah bagi nasabah penyimpan dana seperti itu. Nah, makanya bank perlu melihat nih lebih lanjut, ada masa grace period, yaitu bank harus mencermati apakah pembayaran tersebut dilakukan secara installment atau tidak. Nah, apabila itu dilakukan secara installment, maka debitur hanya melakukan pembayaran selama satu kali saja, yaitu di akhir masa pembiayaan seperti itu. Nah, untuk teknik yang keempat yang perlu dilakukan dalam mendesain suatu kontrak pembiayaan syariah ialah memahami akad fikih yang tepat. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak sekali akad-akad yang dilakukan dalam pembiayaan syariah. Nah, dalam penerapannya pun suatu transaksi itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Nah, baik dilarang karena haram zatnya, itu seperti mengandung tadlis, mengandung bayi najasi, mengandung itikor, mengandung riba, maupun mengandung goror. Nah, adapun juga yang dilarang karena tidak sah akadnya. Nah, itu seperti salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, terus juga terjadinya dua akad secara bersamaan dalam satu transaksi. Nah, lalu dalam penerapan sebuah transaksi itu juga harus memperhatikan karakteristik dari akad yang dilakukan. Apakah akad tersebut masuk ke dalam akad tabaru atau akad tijaroh. Nah, jika masuk ke dalam akad tabaru, maka bank itu tidak boleh meminta kompensasi dari nasabah untuk pelaksanaan suatu transaksi. Nah, akan tetapi jika masuk ke dalam akad tijaroh, bank itu berhak memperoleh kompensasi dari nasabah atas pelaksanaan suatu transaksinya. Nah, dengan itu kita dapat memperoleh kepastian mana akad yang bisa diharapkan kompensasinya dan mana akad yang tidak bisa diharapkan kompensasinya. Untuk yang masuk ke dalam akad tijaroh, jadi kita harus mengidentifikasi lebih lanjut, yaitu menentukan mana akad tijaroh yang berbasis natural certainty kontrak atau NCC dan mana yang berbasis natural uncertainty kontrak atau NUC. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya bahwa NCC itu ialah kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian baik dari segi jumlah maupun waktunya. Nah, jadi dalam NCC ini kedua belah pihak itu saling mempertukarkan aset yang dimiliki. Oleh karena itu objek pertukarannya itu harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlahnya, kualitasnya, harganya maupun waktu penyerahan. Dalam NCC berarti memberikan pendapatan yang tetap dan pasti. Nah, akad-akad tijaroh yang berbasis kepada NCC itu ada akad murabahah, akad ijaroh muntahiyah bitamlik, akad istisna, dan akad salam. Lalu untuk NUC itu sendiri ialah kontrak atau akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu. Nah, dalam NUC berarti pendapatannya itu kan dia tidak pasti ya. Berarti bisa positif, bisa negatif, ataupun juga nol. Nah, lalu akad tijaroh yang berbasis kepada NUC itu ada akad mudorobah, terus akad musyarakah, akad muzaroah, akad muhabaroh, dan akad musakoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zawahir Hejazi SHMA, yang terhormat Bapak Dr. Mutawali SEIMM, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama ada Saudari Yaya Humayyah Hasbullah, lalu ada Muhammad Fahris, dan saya sendiri Syahna Khairunisa. Kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang desain syariah kontrak dan akad pembiayaan syariah. Langsung saja. Yang pertama itu ada desain kontrak. Desain kontrak adalah upaya untuk menemukan bentuk kontrak yang tepat untuk suatu kegiatan pembiayaan di bank syariah. Next. Nah, di sini ada dasar hukum kontrak syariah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Next. Lalu ada asas kontrak bisnis syariah. Yang pertama ada asas ilahiyah, yaitu ketuhanan. Yang kedua ada asas al-ibahah, lalu ada asas kebebasan al-hurriyah, ada asas keadilan al-adalah, lalu ada asas persamaan dan kesetaraan al-musawah, lalu ada asas kerelaan ridho, lalu ada asas kejujuran, dan yang terakhir asas tertulis al-kitabah. Berlanjut ke susunan akta kontrak. Yang pertama ada judul, lalu pembukaan, lalu komparisi para pihak, lalu ada prameise, lalu ada isi perjanjian, dan terakhir penutup. Baik, di sini kita memakai produk akad pembiayaan syariah. Yang pertama ada akad mudorobah, lalu ada akad mudorobah yang akan disampaikan oleh Saudari Yaya Humayyah, lalu ada akad mudorobah yang akan murobahah yang akan disampaikan oleh Muhammad Fahris, dan terakhir akad ijaroh yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, kepada para anggota kelompok, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, kita mulai dengan kontrak syariah yang pertama, yaitu dalam kontrak syariah dalam produk mudorobah. Next. Pengertian dari mudorobah, yaitu secara teknis, mudorobah adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, yaitu sohibul mal, sebagai penyedia seluruh modal, dan sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola atau mudorib.
Nah, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Akan tetapi, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecenderungan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola lah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya itu ada skema pembiayaan mudharabah. Bisa teman-teman lihat skema pembiayaan mudharabahnya. Di sini yang bisa dilihat di situ ada bank selaku pemodal atau sohibul mal dan pengusaha atau nasabah selaku mudorib. Jadi pengusaha itu pengusaha itu bersama dengan bank syariah dia menjalin kerjasama, yaitu akad mudharabah, di mana bank itu memberikan modal 100% untuk kegiatan usahanya, sedangkan pengusaha atau nasabah itu memberikan kemampuan atau skill untuk menjalankan usahanya. Nah, terus keuntungan yang didapat dari usaha yang telah dijalankan akan dibagi 2, itu sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada awal akad mudharabah. Nah, setelah keuntungan itu ada, lalu modal yang diberikan kepada bank untuk menjalankan usaha harus dikembalikan lagi kepada bank 100%. Jadi seluruh modalnya itu harus kembali lagi ke bank 100%. Nah, tentunya di dalam skema yang telah saya jelaskan, itu terdapat rukun dan syaratnya. Nah, terus rukun dan syarat, rukun dari mudharabah itu sendiri, yang pertama itu pastinya ada pemodal. Di skema ini pemodalnya itu adalah bank atau sohibul mal. Nah, terus yang kedua itu ada pengelola. Di sini ada pengusaha atau nasabah, yaitu sebagai mudharib, terus ada modalnya. Modal yang diberikan bank untuk kegiatan usaha. Nah, terus ada nisbah bagi hasil atau nisbah keuntungan. Itu yang disepakati pada awal akad. Terus ada zigot atau akad, yaitu terjadinya akad atau perjanjian antara pengusaha dan bank. Terus yang kedua itu ada syaratnya. Nah, syarat sebagai pemodal atau pemodal dan pengelola itu syaratnya itu mereka itu harus mampu melakukan transaksi dan sah secara umum. Mereka juga harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak. Terus sigot yang mereka lakukan itu harus bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan dari akad tersebut. Nah, terus yang selanjutnya itu syarat-syaratnya, akadnya itu bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis yang ditandatangani. Nah, untuk syarat dari modalnya itu sendiri, modalnya itu harus jelas jumlahnya dan jenisnya, yaitu mata uang. Nah, apabila modalnya itu berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar. Nah, terus modalnya itu harus berbentuk tunai, bukan piutang. Nah, tapi ada beberapa ulama memperbolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya seperti inventaris. Nah, terus syarat dari keuntungan atau nisbah bagi hasil, itu yang pertama itu keuntungannya harus dibagi untuk kedua belah pihak. Terus pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya. Yang ketiga itu rasio presentase nisbah harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan di dalam kontrak.
Yang keempat, waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudorib mengembalikan seluruh modal kepada sohibul mal. Yang kelima, jika jangka waktu akad mudorobah relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu, jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor, biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan. Selanjutnya itu ada implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah. Nah, di sini ada salah satu contoh kasusnya, yaitu ada seseorang bernama Agus. Jadi Agus ini memiliki usaha, namun dia itu terkendala dengan modal. Dia nggak punya modal gitu. Nah, akhirnya si Agus ini itu pergi ke bank syariah untuk meminta modal usahanya, untuk mendapatkan modal. Nah, lalu bagaimana sih proses agar Agus itu bisa mendapatkan modal dari bank syariah jika ditinjau dari segi hukum dan bagaimana penyelesaian pembiayaannya? Selanjutnya akan kita bahas. Nah, ini yang pertama itu ditinjau dari segi hukumnya. Nah, berdasarkan contoh kasus tadi, bahwa jika kita tinjau hukum mudharabah dari Al-Quran dan hadis, ini yang pertama itu dalil Al-Qurannya ada surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi ba'tagu min fadlillahi wa zukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan hadisnya itu, menurut hadis bahwa Rasulullah itu telah bersabda, 3 perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan pembayaran secara angsuran atau muqarradoh, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut, maka diperbolehkan melakukan akad mudharabah sesuai dengan contoh kasus yang akan kita bahas. Selanjutnya akan dijelaskan penyelesaian kasusnya. Nah, jadi ketika Agus datang ke bank syariah dan dia menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk menjalankan usahanya, maka bank syariah itu akan melakukan screening terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Agus itu adalah mudharib yang cocok dan layak untuk diberikan pembiayaan mudharabah. Nah, pada awal akad, Agus sebagai mudharib dan bank syariah sebagai sohibul mal, mereka menentukan nisbah bagi hasil. Nah, yang disepakati itu adalah bank syariah memberikan modal 50 juta kepada Agus dengan nisbah bagi hasil 70% untuk Agus dan 30% untuk bank syariah. Nah, Agus sebagai mudharib itu mendapatkan porsi yang besar dikarenakan pada idealnya skema mudharabah memberikan porsi yang besar pada pengusaha atau mudharib. Nah, setelah berjalan waktu, setelah 1 tahun nih misalnya, Agus itu dia mendapatkan keuntungan nih dari usahanya sebesar 10 juta. Nah, maka Agus itu harus mengembalikan terlebih dahulu modal yang Agus gunakan kepada bank syariah ditambah dengan pembagian hasil keuntungan usahanya. Nah, ini ada perhitungannya. Jadi kan modalnya itu 50 juta. Nah, bagi hasilnya itu 70% untuk mudharib dan 30%-nya itu untuk bank syariah. Nah, 70% dari 10 juta yang berupa keuntungannya itu berarti kan 7 juta. Nah, bank syariahnya itu 30% dari keuntungannya. Keuntungannya kan 10 juta, berarti bank syariah itu keuntungannya dapat 3 juta. Nah, uang yang harus dikembalikan kepada Agus itu sebesar uang yang harus Agus berikan kepada bank syariah itu sebesar 53 juta, yaitu berupa modal awal dan keuntungan bagi hasilnya gitu.
Demikian yang saya sampaikan untuk produk yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, kemudian kontrak syariah dalam produk murabahah ini adalah yang kedua. Saya akan menjelaskan hal tersebut. Dari pengertian murabahah kita sudah melihat pasti bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Next. Nah, ini ada skema pembiayaan murabahah. Yang pertama, antara nasabah dan bank. Nasabah ini menegosiasi kepada bank untuk melakukan akad pembiayaan murabahah dengan murabahah. Yang kedua, akad jual beli, di mana antara nasabah dan bank itu menjadi ketentuan awal, yaitu spesifikasi daripada nasabah dan juga harga serta keuntungan harus ditentukan di awal terlebih dahulu. Kemudian pihak bank membeli barang tersebut secara tunai kepada pemasok atau dealer, yang kemudian barang itu akan dikirim barang yang keempat, dan terima barang dan dokumen. Kemudian nasabah, setelah nasabah ini menerima barangnya, nasabah wajib untuk membayar yang telah disepakati di awal perjanjian. Dalam proses skema murabahah ini, harga dan keuntungannya sudah disepakati di awal kontrak. Kemudian implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah. Nah, inilah contoh kasusnya. Apabila Amir sebagai nasabah ingin memiliki sebuah kendaraan, namun tidak mempunyai uang yang cukup, kemudian ia datang ke bank syariah dan mengajukan permohonan agar bank membelikan barang yang diinginkan. Bagaimana tinjauan hukumnya dan secara penyelesaiannya? Kita akan bahas cara tinjauan hukum terlebih dahulu, bahwa tinjauan hukum murabahah ini dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari hadisnya, an Abi Sa'id dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innimal bai'u an taradin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Penyelesaian kasusnya, setelah Bank Syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan barang, yaitu pengadaan barangnya adalah kendaraan, ini diminta oleh si Amir, bank kemudian membeli kendaraan pada dealer sesuai spesifikasi yang telah dipesan oleh Amir selaku nasabah sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan kepada Amir. Nah, harga kendaraan tersebut umpamanya adalah 14 juta. Kemudian pihak bank ini akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya yang telah disepakati di awal yaitu 1 juta. Nah, jika pembayar angsuran selama 2 tahun, maka Amir sebagai nasabah dapat mencicil pembayarannya sebesar 625.000 per bulan. Ini yang disepakati daripada penyelesaian kasusnya di awal sudah menjadi kesepakatan di awal bahwa keuntungan serta spesifikasi dan juga harga ditentukan di awal. Mungkin sekian dari saya, berlanjut ke akad selanjutnya. Baik, akad selanjutnya kontrak syariah dalam produk ijarah. Next.
Baik, masuk ke pengertian ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, dalam konteks perbankan syariah, ijaroh adalah lease kontrak, di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Next. Nah, di sini ada skema pembiayaan ijaroh. Nah, di sini ada nasabah. Nah, nasabah ini mengajukan permohonan penyewaan objek kepada bank syariah. Lalu bank syariah ini membeli objek yang diminta nasabah kepada si supplier. Lalu barang tersebut atau objek tersebut menjadi milik bank, dan bank ini menyewakan objek tersebut kepada si nasabah. Lalu bank meminta kepada supplier untuk mengirim objek sewa ke nasabah. Lalu nasabah ini wajib membayar dan mengembalikan objek sewa ini yang sudah dipakai kepada bank syariah tersebut. Nah, dari skema ijaroh ini maka terdapat rukun ijaroh dan syaratnya. Nah, di rukun ijaroh ini yang pertama ada adanya akid atau orang yang akad. Nah, di sini orang yang akad terdiri dari muajir, itu yang menyewakan, dan mustajir yang jadi penyewa. Nah, kedua pihak yang akan melakukan akad ini harus memiliki syarat, yaitu balik, berakal, cakap dalam mengendalikan harta, dan saling meridhoi. Lalu yang kedua ada sigot akad atau ijab qabul. Nah, dalam melakukan ijab qabul harus menggunakan kalimat yang jelas dan terbuka. Jadi bisa dimengerti dan bisa dipahami pihak penyewa ini. Lalu yang ketiga ada ujroh atau upah. Nah, besar upah yang dikeluarkan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Lalu yang keempat ini ada manfaat. Nah, selalu perhatikan manfaat yang akan didapat ketika akan melakukan akad ijaroh ataupun akad perjanjian lainnya. Lalu kemudian ada syarat dari ijaroh. Nah, syarat dari ijaroh ini yang pertama, syarat untuk kedua orang yang berangkat ini. Syaratnya itu telah balik dan berakal. Dan juga apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila misalkan, itu menyewa hartanya misalkan, atau diri mereka sebagai buruh, maka ijarohnya tidak sah. Berbeda dengan tapi anak yang telah mumayyiz boleh melakukan akad ijaroh dengan ketentuan disetujui oleh walinya. Nah, yang kedua ini ada kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijaroh itu. Apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Dan yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijaroh ini harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari gitu. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Nah, yang keempat ada objek ijaroh. Objek ijaroh itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada catatannya. Makanya umpamanya itu kayak
rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja atau sangat bergantung kepada umpamanya ini rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak gitu. Sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain, maka setelah itu habis nih sewanya, baru dapat disewakan oleh orang lain. Yang kelima ini ada objek ijaroh. Nah, objek ijaroh itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Nah, makanya ulama fikih di sini berpendapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat pelacuran seperti itu. Next. Lalu ada implementasi akad ijaroh dalam perbankan syariah. Nah, contoh kasusnya ini seperti Suga yang sedang melakukan proyek pembangunan apartemen senilai 450 juta, membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasi apartemen tersebut. Nah, lalu Suga mendatangi dan mengajukan permohonan kepada Bank Syariah untuk menyewa alat-alat berat tersebut. Nah, lalu bagaimana proses agar si Suga ini bisa mendapatkan persetujuan penyewaan alat-alat berat yang dibutuhkan jika ditinjau dari segi hukum dan bagaimana penyelesaiannya. Next. Nah, tinjauan hukum ijarah ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Yang artinya, sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Itu terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 30. Untuk hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wastajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min bani Daili thumma min bani Abdi bni Adiyin hadiyan khirritul mahiru bil hidayah." Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari bani Ad-Dail, kemudian dari bani Abdu bin Adi. Next. Nah, penyelesaian kasusnya itu permohonannya tersebut disetujui oleh Bank Syariah. Dan Bank Syariah akan menyewa alat-alat berat tersebut yang dibutuhkan oleh Suga. Maka Suga ini akan membayar sewa alat-alat berat tersebut kepada Bank Syariah selama 4 tahun. Biaya sewa per bulannya adalah 9.375.000. Dan total yang harus dibayar Suga selama 4 tahun adalah 475 juta. Nah, rinciannya ini biaya sewa alat beratnya ini 450 juta, biaya sewa per bulannya ini 9.375.000, biaya keuntungan hasil sewanya itu 25 juta. Nah, total pembiayaan penyewaan alat berat ini yaitu biaya sewa ditambah biaya keuntungan. Jadi hasilnya itu 475 juta. Next. Baik. Demikian pemaparan hasil diskusi tentang syariah
produk syariah, desain syariah kontrak, desain syariah kontrak dan akad pembiayaan syariah dari kelompok 10. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.